Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal bikin sesuatu yang agak berbeda dari video-video kita sebelumnya. Tapi tenang, karena ini masih tentang board game ya pastinya. Jadi hari ini kita bakal bikin board game tray. Nah, sebenarnya aku tuh nggak berencana buat ngerekam dan ngerilis video ini. Jadi rencananya ini tuh cuman sebagai kayak project sampingan aja. Tapi pokoknya singkat cerita, di akhir-akhir ini aku nggak punya cukup waktu guys buat ngerekam video playthrough. Jadi mohon maaf banget untuk beberapa waktu kemarin ini nggak ada video playthrough. Jadi video ini adalah kayak semacam video penggantinya gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, dan di kesempatan kali ini aku juga mau bilang banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video-video Alam Board Game, udah ngasih like, udah nge-subscribe, dan yang udah ngasih komen, ngasih semangat untuk kita terus bikin konten gitu kan. Jujur itu energinya nyampe banget sih ke aku gitu kan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat dukungannya. Aku juga masih komitmen buat upload satu video per pekan, walaupun mungkin seterusnya nanti nggak semuanya akan selalu video playthrough ya. Jadi aku ada beberapa ide tentang misalnya video-video list board game kayak yang dulu aku pernah bikin, kayak misalnya top 5 board game solo untuk pemula gitu, misalnya yang udah aku dulu pernah bikin gitu kan. Tapi untuk hari ini aku punya project kecil-kecilan, yaitu aku mau bikin board game tray DIY atau nampan board game DIY. Jadi dia itu fungsinya adalah ketika kita misalnya lagi nge-set up board game di atas meja, nah board game tray ini tuh buat naruh komponen-komponen dan perintilan-perintilan dari board game tersebut ya, supaya nggak berceceran kemana-mana dan akhirnya malah jatuh atau malah hilang dan sebagainya, dan ya supaya kelihatan rapi aja sih di atas meja. Jadi aku penasaran nih, teman-teman ini tipe orang yang pakai tray kayak gini atau yang pokoknya asal taruh aja di atas meja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di video-video playthroughku, aku juga pakai beberapa jenis wadah ya buat meletakkan komponen-komponen perintilan-perintilan board game ketika aku main gitu. Jadi sebenarnya untuk board game tray ini tuh ada banyak jenisnya, ada banyak modelnya, dan juga materialnya juga macam-macam gitu guys. Ada banyak juga yang jual board game tray, tapi hari ini kita bikin versi DIY kita sendiri ya. Jadi kita bikin sendiri, yaitu yang modelnya adalah model lipat dan pakai kancing kayak gini nih. Jadi kalau yang model yang besar kayak gini, aku biasanya pakai buat dice tray sih, atau buat kayak ngelempar dadu biar dia nggak lari kemana-mana. Dan kalau yang ini aku beli udah jadi gitu ya. Nah, sebagai untuk transparansi, di sini aku juga mau terus terang aja kalau ide project DIY ini tuh bukan ide murni dari aku guys. Di sini aku mau kasih credits juga buat pihak-pihak yang udah ngasih inspirasi aku buat bikin project ini ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi ke halaman-halamannya orang-orang ini gitu. Jadi yang pertama adalah channel Totally Tabled. Ini adalah salah satu channel board game favorit aku, dan jadi ceritanya di beberapa videonya itu aku lihat dia pakai tray lipat kayak gini buat ngewadahin komponen board gamenya dia ketika dia bikin video. Nah, yang aku perhatiin adalah dia tuh punya beberapa warna guys. Dan yang aku suka banget dari cara dia menata board gamenya adalah, dan yang akhirnya menginspirasi aku, jadi itu dia pilih warna tray yang mau dia pakai itu tergantung sama warna komponennya. Jadi kalau misalnya aku perhatiin, dia tuh bakal pakai tray warna merah buat komponen warna merah, terus dia juga pakai tray warna kuning buat komponen warna kuning, dan seterusnya dan seterusnya. Dan menurut itu kayak lucu banget ya, dan aku juga pengen gitu punya kayak gitu. Kalau yang punyanya dia itu bahan materialnya adalah dari kayak semacam silikon gitu guys, kayak karet silikon gitu ya. Tapi sejauh kemampuan aku buat nyari di marketplace, terutama di marketplace Indonesia, itu kayaknya nggak ada deh yang jual tray yang serupa kayak gitu. Dan kalaupun ada pun mungkin harganya juga nggak murah gitu ya mungkin. Tapi setelah itu yang kedua, aku kemudian menemukan satu artikel yang linknya juga aku udah taruh di description, yaitu ada seseorang yang bikin tray serupa versi DIY, tapi dia pakai bahannya adalah kain flanel guys. Nah di situ aku langsung kayak tertarik gitu, karena aku tahu kain flanel itu kan murah ya. Jadi aku juga langsung baca artikelnya,
dan akhirnya aku memutuskan buat bikin project sampingan ini gitu. Jadi itu dua pihak yang menginspirasi aku buat bikin project ini, walaupun nanti pastinya bakal ada beberapa hal yang aku modifikasi sendiri sesuai kebutuhan aku gitu ya. Nah, yang pertama, bahan utamanya adalah kain flanel pastinya. Jadi untuk warnanya, karena aku pengen ngelengkapin aja warnanya, jadi aku beli warna pelangi guys. Jadi ada 7 warna Magiku Hibiniu. Ini ada merah, jingga atau oranye, terus kuning, hijau, biru, nila, dan ungu gitu ya. Jadi ada 7. Ini aku beli ukurannya per lembarnya adalah 25 x 25 cm, dan masing-masing warnanya aku beli 2 lembar gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini aku potong jadi kotak-kotak ukuran 11 x 11 cm. Jadi kalau soal ukuran, teman-teman silakan bisa sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Yang penting buat diperhatikan adalah kalau nanti itu kan dia bakal ngelipat ke atas gitu ya, kayak mangkok gitu kan. Jadi teman-teman bisa coba-coba dulu aja ukuran yang pas buat teman-teman, kira-kira ketinggiannya berapa dan juga kayak lebar dari mangkoknya itu sendiri berapa, terus tinggal ditambah atau dikurangi. Kalau aku di sini memutuskan buat bikin 11 x 11 cm. Jadi kalau udah, bahan dan langkah selanjutnya adalah masang kancingnya guys. Nah, di sini aku pakai yang namanya Snap Tools. Teman-teman bisa cari dan beli di marketplace, cari aja Snap Tools. Di sini aku beli yang harganya nggak terlalu mahal, tapi kalau boleh aku spill, jujur kualitasnya nggak begitu bagus guys. Jadi intinya ada harga ada barang ya. Tapi di sini dia tuh juga udah dapet alat kayak semacam tangnya buat masang si kancingnya ini gitu. Jadi pertama kita tandain dulu titik di mana nanti kancingnya bakal kita pasang. Terus untuk komponen kancingnya itu tuh ada 3 jenis guys. Jadi yang pertama itu adalah bagian kancing yang bagian pentolannya. Jadi dia tuh yang ada kayak bagian nongolnya gitu. Jadi terus yang kedua yaitu yang dia ada lobangnya. Nanti yang bagian pentolan tadi itu dia bakal masuk ke bagian yang lobang gitu kan. Kayak kancing-kancing pada umumnya yang teman-teman lihat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah bagian yang buat ngegigit antara bagian kancing sama si kainnya itu tadi. Jadi langsung aku praktekkan aja. Jadi yang pertama misalnya kita mau pasang dulu yang bagian pentolan kancingnya. Jadi kita pasang di tang kancingnya itu bagian pentolan kancingnya dan juga bagian gigitannya. Dan kalau udah kita pasang di tangnya itu, langsung kita tekan di kainnya. Kalau udah kayak gitu, dia udah langsung kepasang kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, kita lakukan hal yang sama buat yang bagian lobang kancingnya. Nah, di sini mungkin kelihatannya agak mudah ya, tapi sebenarnya nggak semudah itu guys. Karena sekali lagi ada harga ada barang. Jadi seringkali itu ketika kita tekan tangnya itu, si gigitannya itu tuh malah bengkok gitu dan akhirnya nggak bisa dipakai lagi dan udah rusak gitu. Jadi itu salah satu kendalanya. Nah, terus kalau keempat sisinya udah jadi, kita lipat dan kita kancingin, hasilnya bakal jadi kayak gini guys. Bukan yang terbaik atau yang paling oke sih, tapi buat aku ini udah cukup lucu ya. Nah, masalahnya lagi-lagi ada harga ada kualitas. Justru si kancingnya ini tuh justru malah lebih kuat nempelnya dibandingin si gigitannya guys. Jadi buat ngelepas kancingnya itu tuh rada sulit. Dan kalau kita paksa kita tarik gitu, justru malah gigitannya yang lepas, bukan si kancingnya gitu. Jadi itu kendalanya yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita mau agak effort sedikit buat ngelepas kancingnya dengan aman, aku juga udah coba kayak pakai jarum pin yang tadi aku pakai buat nandain titik-titiknya itu. Jadi kita kayak congkel kancingnya itu pakai jarum pin tadi supaya dia bisa dilepas gitu. Tapi itu sebenarnya juga agak effort ya. Jadi aku kayaknya nantinya bakal nyimpen aja, kita tumpuk-tumpuk aja dalam kondisi seperti ini. Walaupun jatuhnya agak mengkocak juga sih. Karena kan artinya itu nggak sesuai sama
maksud dan niatan kita sebelumnya ya, tapi kayaknya it's okay. Ini aku anggap aja sebagai pengalaman buat nextnya mungkin cari snap tools atau kancing yang kualitasnya agak bagusan sedikit. Karena di sini aku juga masih punya banyak sisa kain flanelnya kan. Jadi mungkin bisa aku pakai buat bikin variasi ukuran yang beda-beda lagi gitu. Nah, jadi ini penampakan ketika aku udah pakai buat salah satu board game favorit aku. Pastinya adalah Dune Imperium. Teman-teman juga pasti udah lihat, aku udah bikin video playthrough Dune Imperium di channel ini. Nah, kebetulan dia komponennya itu juga warna-warni ya. Dan di sini kayak aku bilang di awal tadi, aku pilih tray-nya sesuai sama warna komponennya. Jadi aku taruh untuk komponen merah, aku taruh di tray warna merah, komponen warna kuning di tray kuning, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk nextnya, mungkin selain aku bikin buat ukuran yang berbeda, aku juga bakal bikin lagi untuk warna netral kali ya, yaitu warna putih sama warna hitam. Misalnya di sini buat komponen yang warna abu-abu, ini malah di sini aku pakai tray-nya warna ungu gitu kan, karena memang tinggal itu aja sih sisanya. Jadi itu guys, sedikit tentang project sampingan aku ngebikin prakarya DIY board game tray dari flanel yang aku dapat inspirasi dari internet. Kira-kira kalau teman-teman nilai dari 1 sampai 10 ini berapa nilainya? Tapi kalau aku sendiri cukup puas karena untuk harga dan juga effort yang gak terlalu besar, menurut aku ini udah lucu banget sih. Aku udah cukup puas, nanti tinggal selanjutnya aku improve lagi. Jadi sekian video kita kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar project ini atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.